إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، sedang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fatir ayat ke-37 Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan kita segenap hamba-hamba akan kesempatan dan peluang yang telah Ia anugerahkan kepada kita sekalian. Maka Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang sebagai peringatan dan kesempatan untuk bertaubat, untuk mengumpulkan kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Umur yang sudah cukup sebagai peringatan buat kalian. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang-orang yang membawa peringatan. Dan sebelumnya adalah Al-Quranul Karim dan Nabi SAW. Ayat suci Al-Quran ini dari surat Fatir ayat 37 ini Allah mengingatkan kita bahwa Allah Jalla wa'ala telah banyak memberikan kesempatan untuk kita, di mana Allah telah memanjangkan umur kita. Allah menyelamatkan kita dari banyak kejadian-kejadian yang mematikan. Itu semua sebagai peringatan dari Allah Jalla wa'ala kepada kita sekalian, agar kita kembali kepada Allah, agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan tafsir ayat di atas, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang yang sudah cukup sebagai peringatan? Kata beliau 20 sanah, yaitu umur 20 tahun. Umur 20 tahun, kata beliau, inilah yang dimaksud oleh Allah, umur yang panjang yang sudah cukup sebagai peringatan dari Allah Jalla wa'ala, agar kalian kembali kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya subhanallah, kalau ada seorang hamba yang umurnya sudah lewat dari 20 tahun, sudah lewat 30 tahun, sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sebagian mereka sudah mendapatkan bonus dari Allah Jalla wa'ala dari umurnya. Tetapi semakin hari dia semakin jauh dari Allah, semakin bejat dan semakin membangkang kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan kriteria Yahudi dan Nasrani. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah Jalla wa'ala berfirman, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر
لمن الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah cukup untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka tunduk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. Janganlah mereka menjadi seperti Yahudi dan Nasrani sebelum mereka. Umur yang panjang, kesempatan yang banyak yang telah Allah berikan kepada mereka tersebut rupanya membuat mereka semakin keras hatinya, semakin membangkang, semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang fasik. Mari kita renungi dua ayat suci Al-Quran di atas. Ayat yang pertama tadi diterangkan maknanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah umur 20 tahun sudah cukup. Umur 20 tahun sudah sangat panjang dan sudah cukup sebagai peringatan dari Allah Jalla wa'ala. Dan ayat suci yang kedua adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid tadi. Ayat ke-16 Allah mengingatkan bahwa sudah cukup, sudah saatnya kaum mukminin itu tunduk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ayat yang kedua ini diterangkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi nuzuli hadhihi al-ayah 4 sanawat. Sesungguhnya jarak antara Islam kami dengan turun tegurannya Allah dalam ayat suci Al-Quran ini, ayat surat Al-Hadid tadi, itu jaraknya hanya 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun mereka masuk Islam, Allah sudah menyatakan sudah saatnya kalian tunduk kepada kebenaran, kalian mengingat Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka baru 4 tahun masuk Islam. Yang mana sebagian para sahabat sebelumnya penyembah berhala sebelum masuk Islam, peminum khamar, orang yang bermuamalah riba. Tetapi setelah 4 tahun mereka masuk Islam, Allah menyatakan alam ya'ni, bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah datang kepada mereka? Lalu bagaimana dengan kita? Kita lahir dalam keadaan udah Islam. Kedua orang tua kita sudah Islam. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang Islam. Lalu kenapa kita semakin hari semakin keras, semakin membangkang? Bahkan sebagian kita umurnya sudah bau kuburan, dia masih membangkang dan semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Para sahabat Nabi baru 4 tahun masuk Islam, sudah seperti itu ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Abdullah bin Abbas menyatakan tadi, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang, yang merupakan peringatan yang sudah cukup untuk kalian? Kata beliau, yaitu tatkala seorang telah berumur 20 tahun. Itu sudah cukup sebagai peringatan. Telah banyak pelajaran-pelajaran, musibah-musibah dan azab yang Allah tampakkan di depan mata kita, dan Allah masih menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian tersebut. Tsunami telah berlalu dan kita termasuk dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Padahal tsunami itu merupakan cobaan buat orang-orang saleh dan azab buat para pelaku dosa, dan sebagai peringatan pelajaran buat orang-orang yang Allah selamatkan darinya. Dan memang azab, teguran Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentaranya itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah dapat diprediksi. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri akan merasa aman dari siksaan kami, dari azab kami yang akan datang secara tiba-tiba, duha, di waktu duha, wa hum yal'abun, dan mereka sedang lalai. Coba kita mengingat kembali kejadian tsunami. Bukankah terjadinya di waktu duha? Antara jam 9 hingga jam 10 pagi, persis seperti Allah sebutkan dalam ayat di atas.
Wahum yal'abun, dan mereka sedang lalai. Sebagian kaum muslimin, anak muda dan anak mudi, sedang bermaksiat di pinggir pantai di hari Minggu di saat itu. Sebagian mereka baru saja merayakan malam Natal dan sedang menunggu malam tahun baru untuk mereka rayakan. Bukankah kita tahu, khususnya kita orang-orang yang tinggal di Banda Aceh, betapa banyak tempat prostitusi yang didukung dan dijaga oleh para deking di Lampau dan Pantai Loknga. Kemana sekarang deking-deking tersebut? Jasad mereka tidak diketahui. Telah Allah lenyapkan mereka semuanya. Akankah kita akan memanggil tsunami yang kedua berikutnya ke Aceh? Bumi Aceh yang mulia ini. Bala tentara Allah kalau datang secara tiba-tiba, tidak akan ada yang mampu menghentikannya dan tidak pernah dapat diprediksi. Awa amina ahlul qura ayyatuhum ba'suna wa dhuhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri akan merasa aman dari bala tentara kami? Dari azab-azab kami yang akan datang secara tiba-tiba. Di waktu duha, wahum yal'abun, dan mereka sedang lalai. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wahum naimun, dan mereka sedang tidur. Gempa bumi kemarin yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Pidijaya, yang semoga Allah sebagai mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga itu husnul khatimah bagi orang-orang saleh. Tentunya buat para pelaku dosa tidak mungkin menjadi husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan main judi. Dia mati dalam keadaan belum taubat dari dosa, meninggalkan dosa salat, dosa riba. Yang paling ringannya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Terjadinya wahum naimun, dan mereka sedang tidur. Wahum naimun, mereka sedang terlelap tidur. Itulah kematian. Itulah azab kalau datang dia secara tiba-tiba. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan menjemput kalian dimanapun kalian bersembunyi. Dari serangan manusia, dia boleh diamankan atau dijaga oleh pasukan-pasukan elit. Dari peluru yang dibuat oleh manusia, boleh dia cegah dengan baju-baju anti peluru. Tetapi dengan malaikat maut, sekalipun dia berada di dalam tank-tank yang terbuat dengan baja, di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, itu semuanya akan tembus. Malaikat maut akan mencabut rohnya secara tiba-tiba, di saat dia tidak memperkirakannya dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hidup di dunia ini boleh ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang berstatus pejabat, ada yang berstatus rakyat jelata. Ada yang konglomerat, ada yang kolong melarat, dan seterusnya. Tetapi ingat, semua kita sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selama yang hidup di dunia ini punya nyawa, pasti akan mati secara tiba-tiba. Kalaulah kematian adalah ujung dari perjalanan kita, sudah cukup sebagai ketenangan buat kita. Tetapi perjalanan setelah kematian masih sangat panjang. Di alam barzah kehidupan kita bisa jadi 2000 tahun, di ratusan tahun, atau jutaan tahun. Kita di dalamnya hanya menerima nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kesempatan untuk bertobat sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata yang berdarah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang telah divonis masuk surga dan selamat dari neraka, itulah orang yang telah sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Pandangan dan standar kesuksesan manusia di saat ini, ada yang memandang harta merupakan standar kesuksesan. Ada pula di antara manusia yang menganggap tahta dan jabatan merupakan standar kesuksesan. Ada pula di antara manusia yang menilai bahwa nasab keturunan mulia itu merupakan standar kesuksesan. Pandangan mereka terhadap standar kesuksesan tidak keluar dari 3 perkara di atas tadi.
Tetapi rupanya menurut kitab suci Al-Quran kita, standar kesuksesan itu adalah tatkala seseorang telah divonis masuk surga dan selamat dari neraka. Maka selama kita masih menginjak bumi Allah ini, kita masih menghembus nafas ini, kita semua belum sukses. Apabila kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Allah lah yang telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang telah meraih kesuksesan yang mulia yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu tetapi menipu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, hasibu qabla an tuhasabu, al-yawma 'amal wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Perhitunglah, introspeksikanlah diri-diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh Allah Jalla wa'ala, dihisab oleh Allah. Hari ini ada kesempatan untuk beramal, hisabnya belum ada. Tapi pada hari yang kiamat kita akan berada di hadapan Allah untuk dihisab dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang pejuang Islam. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis, maka kita akan mendapatkan mayoritas hadis Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Menjelang wafatnya, beliau baka bukaan syadida. Beliau menangis sejadi-jadinya. Sehingga murid-muridnya heran. Mereka pun bertanya, "Wa ma yu'tika ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, statusmu jelas di dalam Islam. Ujian Al-Quran kepada engkau jelas, segenap para sahabat Nabi. Engkau pejuang Islam. Kenapa engkau menangis seperti ini? Maka beliau menjawab, qillatu zadi wa tulut tariq. Adalah sedikitnya perbekalan yang aku miliki. Masih sangat minim amalan solehku. Sedangkan perjalanan aku masih sangat panjang. Akan ada alam barzah, hari hisab. Dibangkitkan kita semua dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat dalam keadaan matahari sejarak 1 jengkal di atas kepala kita. Kita tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun, dan tidak disunat. Inilah yang membuat Abu Hurairah menangis. Dan satu hari di dalam neraka Allah paling panjangnya, paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, kata Nabi, rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan, adalah seorang hamba yang baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas mendidih dan meleleh otaknya. Panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar tidak sampai otak yang meleleh dan meletus. Tetapi di dalam neraka Allah baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum dituangkan nanah penghuni neraka, belum dituangkan air yang mendidih ke dalam mulutnya, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Apakah kita masih merasa aman dari neraka Allah? Dan akankah kita merasa pasti akan masuk ke dalam surga Allah? Sedangkan tidak ada satupun ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebut nama saya sebagai khatib hari ini dan jamaah semua yang pasti masuk surga dan selamat dari neraka Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia Muslim number 2, Muslim nomor 2 di dalam Islam ini setelah Abu Bakar. Beliau menyatakan, launana munadin fis sama' ya ayuhan nas kullukum fil jannati illa wahid la khiftu an yakuna dzalika ana huwa. Kalaulah ada teriakan dari langit yang berbunyi, wahai sekalian manusia, seluruh kalian masuk surga kecuali 1 orang, sungguh aku khawatir bahwa yang 1 orang tersebut adalah aku orangnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kita yang mana maksiat dan dosa dari kita selalu naik kepada Allah pagi, di siang hari dan di malam hari. Bahkan di antara kita rumahnya dibangun dengan uang riba, pinjaman riba, mobilnya dengan uang riba, anaknya sekolah dengan uang riba, hidupnya dengan uang siluman dan seterusnya dari berbagai maksiat dan dosa. Akankah kita merasa aman dari neraka Allah, sedangkan Umar bin Khattab sendiri tidak merasa aman dari neraka Allah Jalla wa'ala? Tidak sedikit di antara manusia di bulan Ramadan tidak bisa meninggalkan riba. Padahal dosa riba yang paling kecil, kata Nabi, an yazniyar rajulu ummahu 40 marrah, seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri sebanyak 40 kali. Saya kira setiap orang yang waras
Apabila ada tawaran untuknya 1 triliun uang, percuma-cuma, tidak harus dikembalikan, tapi syaratnya harus berzina dengan ibu kandung sendiri. Saya kira tidak ada satupun muslim yang mau menerimanya. Lalu kenapa kita mau kredit riba? Lalu kenapa kita mau mengambil pinjaman-pinjaman riba dari bank-bank konvensional dan riba? Sekalipun dengan nama syariat, tetapi unsur riba masih tetap di dalamnya. Masih ada penalti, masih ada bunga dan seterusnya. Sedangkan Nabi menyatakan ad-dirhamul wahid asyaddu min 30 zaliyah. 1 dirham yang kamu peroleh dari riba, dosanya lebih besar daripada perzinahan sebanyak 30 kali. Dalam riwayat yang lain yang Nabi menyatakan an yasniya ar-rajulu ummuhu 40 marrah. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri banyak 40 kali. Tidak sedikit kaum muslimin sekarang rumahnya dengan uang riba, kendaraannya dengan uang riba, makanannya dengan uang riba, anaknya sekolah dengan uang riba, dan tidak sedikit pula hidupnya dengan uang siluman. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan dan peluang yang Allah berikan untuk kita, agar kita bertobat kepada Allah, agar kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah ada, dan menyempurnakan apa yang telah terkurangi pada bulan Ramadan yang lalu. Saya akhiri khutbah yang pertama ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidati syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, walillahi mutaqa'i minan nar wa dzalika kull lailah." وينادي مناد في السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, Allah belenggukan syaitan-syaitan yang ada. Sebelum Ramadan kita beralasan banyak godaan setan. Nyoreo setan hanale, jin-jin yang beruakai hanale, tapi ikat di Allah yang tinggal si jenjo tagai. Jin yang membangkang Allah ikat semuanya. Wa wusitihat abwabul jannah, pintu surga Allah buka selebar-lebarnya. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Tapi itulah sebagian orang, pintu neraka yang sudah ditutup serapat-rapatnya, mio ke surga yang kata buka hai tamang, tapi mio neraka dakkan ra pintu darara jendela pijil lon tamang. Kalau untuk neraka lewat jendela pun jadi. Walillahi mutaqamin minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Dan ada seruan dari langit yang harus kita imani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, inilah saatnya, fokuslah kamu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, tahanlah dirimu untuk melakukan kejelekan tersebut di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat di atas semoga menjadi motivasi dan menggugah jiwa kita. Dan kepada anak muda, jangan dikira peringatan yang seperti itu hanya buat orang-orang yang sudah tua, karena syarat mati tidak harus tua dan syarat mati tidak harus terkapar sakit. Bahkan Imam Syafi'i dalam pepatahnya menyatakan, كيف أنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها وعزة عمر المرء قبل مشيبه ونفس قد فنيت تولى شبابها إذا اصفر لون المرء
وَبْيَضَّ شَعْرُهُ تَنَغَّصَ مِنْ أَيَّامِهِ مُسْتَقَارُهَا. Nukun lagi Imam Syafi'i dalam syair bayang. Bagaimana kita akan merasakan nikmat tatkala umur kita sudah tua, uban sudah mulai memutih, tak manfaat lagi sekalipun dia dihitamkan. Sesungguhnya waktu emas seseorang adalah sebelum waktu tuanya, dan sungguh seorang itu dikatakan telah sirna tatkala masa mudanya telah berlalu. Apabila kulitnya sudah mulai menguning, rambutnya sudah mulai memutih, maka telah hilang hari-harinya yang merupakan hari-hari emas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawati al Qur'an wa a'mal al bir fi hadha al shahr al mubarak شهر رمضان. اللهم اجعلنا من متقائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.